Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ta'tu ayyuhan ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, malah pada pagi hari ini kita kembali mulai mutolaah Risalah Wahdatul Ummah yang tentu saja kalau dibacakan dari depan sampai belakang waktu yang 5 kali 1 jam tiap pagi akhir Ramadan ini tidak cukup. Akan tetapi yang penting apa pesan yang terdapat di dalamnya dan dalil-dalilnya yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan oleh Allah dicukupkan untuk menjadi penerangan pemahaman terhadap pokok kepentingan atau esensi dari risalah ini. Dan saya agak terlambat mulainya karena jamnya ini telah berubah. Mudah-mudahan telatnya jangan pas azan subuh waktu seenak-enakan muadzinnya belum azan itu, karena telat lebih dari 3 menit itu jam itu. Kalau waktu selesai itu jamnya sudah jam 6 lewat. Yang khawatir subuhnya mestinya 4:30, di sini baru menunjukkan 4:30 kurang 3 atau kurang 4 ya. Anak-anak sih yang baru bangun sih ngamplok itu. Waktu azan sebenarnya sudah lewat masuk subuh. Dan kalau terjadi begitu, menurut ulama puasanya batal karena salahnya yang makan. Jadi gaji lokal itu saya disalahnya sing dosa. Baiklah, di ayat yang ke-65 surat Al-An'am yang tadi saya bacakan, di antaranya Allah mengatakan bahwa Allah itu mampu untuk menjadikan muslimin ini berbuak-buak, bergolong-golongan, menjadi pengikut sana, pengikut situ, dan sebagiannya membuat yang lainnya merasakan bahaya, gangguan, serangan, kemudian juga malah sampai kepada pembunuhan terhadap sebagian yang lainnya dari sebagian yang lainnya sesama muslimin. Karena akan kita dapatkan bahwa menurut hadis Rasulullah SAW sudah minta kepada Allah agar umat ini tidak dikuasai, tidak dijajah langsung oleh orang-orang kufar, dan itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang tidak ialah bahwa sebagian muslimin ini akan memusuhi, memerangi sebagian yang lainnya, dan itulah yang dinamakan qital tahta rayatin ummiyatin, perang di bawah bendera kebutaan. Jadi yang diperjuangkan apa itu sebenarnya tidak jelas, tetapi merasa memperjuangkan diri Islam. Sebagai ilustrasi nanti kita dapatkan misalnya cerita dari para pelaku. Di antaranya telah menceritakan kepada saya Ustadz Muhammad Atum yang aslinya di Flores, sekarang tinggal di Flores. Setahu saya beliau masih hidup sampai sekarang ini. Waktu
itu ditahan di Koblen. Koblen itu nama kampung di Surabaya sana. Di sana ada rumah tahanan militer yang dikuasai, dijaga oleh Angkatan Laut. Ada rumah tahanan militer di sana. Ditahan di sana, kemudian berkumpul teman-temannya. Lalu mereka rasana, ini kalian ini masuk ke sini karena apa? Karena mau mendirikan negara Islam. Oh gitu. Nah kalian dulu ditangkap oleh siapa? Tentara sama polisi ngerebek saya. Yang ngerebek agamanya apa? Islam. Islam. Kemudian yang meriksa polisinya sama tentaranya yang meriksa bukan dua polisi, tentara zaman dulu. Agamanya Islam. Kadang-kadang juga kelihatan salat. Lalu dibawa ke pengadilan. Iya. Saksanya agamanya apa? Islam. Hakimnya agamanya Islam. Nah, ini aneh ini jadi. Ada orang Islam ditangkap oleh orang Islam, didakwa'i orang Islam, disidang dituntut oleh orang Islam, diputuskan oleh orang Islam, dimasukkan penjara karena mau menegakkan negara Islam. Subhanallah, dan itu benar-benar terjadi. Itu ya. Sudah kita sebagai ilustrasi. Cuma yang penting ada beberapa poin yang pentingnya akan saya sampaikan. Yang pokok dari isi risalah Wahdatul Ummah ini ialah kesimpulannya bahwa Muslimin di seluruh dunia itu wajib menjadi satu dan punya satu imam, punya satu pemimpin. Dengan pemimpin yang akan memimpin mereka untuk menjalankan agama Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Harus gambarannya mudah-mudahan memudahkan untuk memahami sholat jamaah. Hanya kalau sholat jamaah itu ulama tidak sepakat mengatakan itu wajib, hanya sunnah muakkadah. Yang lain mengatakan bukan sunnah muakkadah tapi fardu kifayah. Artinya kalau ada kewajiban, misalnya kewajibannya cukup sebagian. Kalau sebagian sudah melakukan sholat jamaah di masjid, maka yang lainnya tidak wajib. Ulama ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan itu tidak wajib, sunnah muakkadah, sunnah tetapi yang dipenting-pentingkan. Ada yang begitu. Nah, kalau sholat jamaah, ya, andai kata sholat jamaah itu wajib dan wajibnya ain, fardu ain, itu misalnya ya, maka orang sholat sendiri di rumah tidak sah. Kalau fardu ain ya, kalau. Jadi kalau sholat harus ke masjid berjamaah. Kalau saja itu merupakan fardu ain. Jadi sholat di rumah sendiri tidak sah. Harus pergi ke masjid untuk berjamaah kalau sholat jamaah itu merupakan fardu ain. Nah, gambaran seperti itu ada dalam menjalankan al-Islam ini. Menjalankan al-Islam dengan berjamaah itu fardu ain. Maka setiap muslimin di seluruh dunia ini wajib menjalankan al-Islam dengan berjamaah, wajib mempunyai satu orang pemimpin saja untuk menjalankan al-Islam ini. Tidak boleh sendiri-sendiri seperti yang ada sekarang ini. Nah, untuk itu ya karena namanya berjamaah ada imamnya, maka setiap muslim itu wajib punya imam, punya pemimpin untuk menjalankan al-Islam ini. Untuk menjalankan al-Islam ini. Sebagaimana negara RI untuk menjalankan pemerintahan harus ada kepala negaranya. Kalau di sini bentuknya apa? Presiden jadi ya presiden ya. Kalau yang parlementer ya parlemennya yang berkuasa, ya. Kemudian setiap muslim itu wajib berbaiat kepada imamnya tadi.
Karena kalau dia tidak mempunyai imam berarti tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai pemimpin berarti dia tidak berjamaah, tidak berjamaah berarti dia mempunyai kekurangan. Jadi ya di dalam hadis disebutkan matinya itu mati jahiliyah. Dan untuk menjalankan itu semuanya secara praktis, demikian juga secara nas, menurut hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, itu setiap muslim wajib berlepas diri dari firqah yang ada, pecahan-pecahan yang ada, semuanya tidak boleh terlibat ke sana. Nah, marilah kita pelajari berikutnya dengan nas-nas ini menunjukkan bahwa muslim wajib berjamaah, menunjukkan bahwa setiap muslim itu harus punya imam. Mana dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu wajib berbaiat kepada imam tersebut, dan mana dalil yang menunjukkan bahwa setiap muslim itu harus berlepas diri dari firqah atau pecahan itu. Yang pertama dari surat Al-An'am ayat ke-65 yang tadi saya bacakan, yang Allah memberikan ancaman bahwa Allah mampu di antaranya untuk menjadikan muslim berbuak-buak, berkolong-kolongan, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, yang sebagian memusuhi sebagian yang lainnya, dengan catatan bahwa kondisi seperti itu merupakan azab dari Allah, banyak dari Allah Ta'ala. Allah mengulang-ulang ayat-ayat seperti ini supaya muslimin, supaya orang yang mengaku beriman itu faham. Berikutnya di surat Ar-Rum, surat yang ke-30, saya bacakan ayat 30 sampai 32. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun-nasi la ya'lamun. إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Fa'akim wajhaka, maka tegakkanlah dirimu, yang disebut wajahnya yang dimaksud orang kepada diri, yakni al-Islam, hanifan dalam keadaan condong. Fitrah Allah, din al-Islam itu adalah fitrah bikinan Allah. Allati fataran-nasa 'alaiha, yang Allah membuat manusia itu 'alaiha, di atasnya, di atas fitrah tadi, yakni din Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah itu, bagi bikinan Allah itu. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah din yang tegak, aturan yang lurus. Walakin, akan tetapi, aksarun nasi, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Jadi Allah memerintahkan khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlakunya karena tidak ada ayat yang akan memalingkan, menunjukkan bahwa itu khusus kepada beliau saja berlakunya, maka ini berlaku juga untuk umatnya. Sehingga artinya, maka hadapkanlah wajah kalian, maksudnya diri kalian, kepada din ini, tidak menghadap, tidak mengarah kepada yang lainnya. Ini adalah fitrah Allah, bikinan Allah. Allah menjadikan manusia itu tetap di atas din tadi. Sebagaimana hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati.
Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah, yakni dinul Islam ini. Fa'abawahu ladhi yuhawwidani au yumajjisani au yunasirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi kalau bayi lahir itu dibiarkan begitu saja, tidak diracuni oleh manusia, maka dia tetap mengikuti fitrah ini, al-Islam ini. Tetapi akibat ulah lingkungannya, khususnya bapak ibunya, maka dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi, dia menjadi Nasrani. Oleh sebab itu, kita berpindah sedikit dari tujuan pembacaan ayat ini. Para orang tua, hati-hatilah. Anak kita itu akan menjadi Muslim atau menjadi selain Muslim. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berusaha untuk melindungi mereka agar tetap dalam fitrah, dalam keislaman, kalau kita tidak berusaha membimbing mereka agar tidak terpengaruh oleh din di luar Islam, maka setiap kita akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hal itu. Kembali kepada ayat ini, din yang lurus ya begitu itu. Fitrah itu, al-Islam itu bukan selainnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti bahwa al-Islam itulah din yang lurus. Ayat 31, ilaihi, dalam keadaan kembali kepadanya, ini kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepadanya, kepada Allah. Wattaqu, dan takwalah kalian kepadanya, kepada Allah. Jangan sering diartikan, dan takutlah kalian kepadanya, kepada Allah. Waqimus sholata, dan kalian tegakkanlah sholat. Wala takunu, dan jangan menjadi kalian itu minal musyrikina, dari golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi ringkasnya, ikuti fitrat Allah ini, ikuti aturan Islam ini, syariat Islam ini. Nah, dengan kembali tunduk patuh taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, menegakkan sholat, dan jangan tergolong sebagai orang-orang musyrik. Yahudi, wah, Nasoro, wah, Hindu, Buddha, yang lucu jelas mereka itu musyrik. Saya bukan, tak. Saya beragama Islam, tak. Akan tetapi di ayat yang ke-32 Allah mengatakan, yang dimaksud dengan musyrikun itu, minalladzina farraqu dinahum, dari golongan orang-orang yang memecah belah din mereka. Dinnya dipecah belah. Sedikit saya tambahkan, kalau faroku pakai alif panjang faroku begitu itu artinya memisahi. Tapi kalau farroku tanpa alif tapi roknya distasid, itu artinya memecah. Ya. Minalladzina farraqu dinahum, dari golongan orang-orang yang memecah belah din mereka, dinnya dipecahi, dicuil-cuil, dicueng-cueng, itu keporo diremuk. Maka dan jadilah mereka alladzina itu tadi, orang-orang yang memecah belah din mereka tadi, kamu syiaan, jadilah mereka berpua-pua. Syiahnya ini, syiahnya itu, syiahnya A, syiahnya B, syiahnya C, dan sebagainya, dan sebagainya. Syiah itu artinya golongan, pengikut. Jadi pengikutnya ini, pengikutnya itu, dan sebagainya. Itu. Kamu syiah. Dan kullu hizbin, tiap-tiap hizib, tiap-tiap partai, tiap-tiap golongan, dari kalangan pecahan-pecahan, dari muslimin itu tadi, ini orang rembukan Yahudi, bukan merembuk orang Nasara, bukan merembuk orang Hindu maupun orang Buddha atau yang lainnya. Yang dirembuk ini orang yang mengaku beragama Islam.
Mereka itu memecah belah pun mereka menjadi berpihak-pihak, bergolong-golongan, berpartai-partai, bergrup-grup yang kullu hizbin, tiap-tiap hizb, tiap-tiap partai, tiap-tiap golongan, tiap-tiap kelompok itu masing-masing bima ladaihim farihuna. Mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kelompok A merasa bangga dengan A-nya. Syiah A merasa bangga dengan apa yang ada pada Syiah. Syiah B merasa bangga dengan apa yang pada Syiah B lagi. Syiah C, kelompok C mengaku yang paling baik ada Syiah C dan sebagainya. Mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka yang tidak ada pada orang lain, tetapi mereka tidak bangga dengan dinul Islam. Dan mengaku bagian Islam itu rekoso. Cirinya nanti, kalau dinul Islam, kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah terima dua-dua mereka tenang, tetapi kalau partainya yang disentuh, kelompoknya yang diejek, grupnya yang diserang sakit hati sampai turun 7. Nah itu ciri orang musyrik menurut Allah Ta'ala. Jadi bukan yang dimaksud dengan musyrikin, yakni orang-orang yang sudah jelas beragama Hindu atau Buddha atau Konghucu, penyembah matahari, penyembah api, penyembah patung-patung. Bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memecah din mereka. Jadi mereka itu sebenarnya memakai din Islam ini ngakunya. Tetapi ternyata mereka berbuat salah dengan memecah belah din mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Bukan hawa nafsu mereka dikendalikan mengikuti din Islam, aturan Islam, tetapi aturan Islam ini yang dipecah-pecah, disuruh mengikuti kemauan mereka masing-masing. Kalau menjalankan begitu berarti ya tidak berjamaah. Itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh. Nah, sehingga ringkasnya saja, nomor 1 kalau dari surat Al-An'am, kita harus merasa bahwa keberadaan kita yang pecah belah, bercerai-berai, tidak punya imam, itu tidak punya satu imam, itu adalah keadaan yang menyedihkan, membahayakan, menyusahkan. Karena itu merupakan bala dari Allah Ta'ala. Jangan bergembira dengan pecah belahnya muslimin. Jangan merasa tenang. Yang kedua dari surat Ar-Rum ayat 30-32 ini, jangan ikut memecah belah dinullah al-Islam ini, atau berpihak atau bergabung dengan orang-orang yang memecah belah dinul Islam ini. Tapi hendaklah kembali kepada ajaran yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau diriwayatkan bersabda, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasul." Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang kepada keduanya itu, tidak akan tersesat kalian itu selama-lamanya. Walaupun oleh orang luar dikatakan sesat, walaupun oleh orang luar dikatakan fundamentalis, walaupun oleh orang luar dibilang kolot, walaupun oleh orang luar dibilang radikal, walaupun disebut-sebutan macam-macam. Dan mereka juga tidak ridha dengan sebutan sebagai muslimin. Kalau teman saya mengatakan mereka itu ngakunya Islam tetapi agamanya Islam tetapi, apa Islam tetapi? Saya Islam tapi gini. Saya Islam tetapi amat gini. Macam-macam. Saya Islam tapi kalau aturan soal nutup aurat saya tidak mau. Saya Islam tapi yang bangsa bayar zakat saya tidak setuju. Saya Islam tapi kalau soal jihad fisabilillah saya tidak mau. Begitu. Yang tetapinya itu membuat mereka keluar lagi dari al-Islam. Ya. Bahwa muslimin ini akan berpecah belah sebagaimana yang disebutkan di surat Al-An'am tadi. Ada beberapa riwayat yang membawa naskah Wahdatul Ummah
silakan lihat. Ya, naskah saya ini sudah habis untuk dibagikan. Selama ini setahu saya tidak pernah dijual, hanya dibagikan saja. Cuma naskahnya sudah habis, tidak tahu nyetak berapa banyak dulu. Mau nulis syarah lagi, mau dicetak ulang, tanggung bikin syarahnya sekali. Bikin syarah orang rampung-rampung. Ini yang punya naskahnya saja yang membaca. Ya. Jadi menurut hadis yang pertama dalam ini, naskah ini, dari Abdullah bin Amr bin Auf, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'yanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Akan menimpa atas umatku ini apa yang sudah datang, yang sudah menimpa atas Bani Israel, setapak demi setapak. Jadi sedikit demi sedikit umat ini akan tiru-tiru kelakuannya Bani Israel. In kana minhum, jika adalah dari kalangan mereka itu man ata ummahu ala niyatan, ada orang yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, maksudnya berzina dengan ibunya sendiri. Nah, bisa dibalikan, berzina itu sudah jelek, yang dizinai tidak itu susah. Maka nabi ummati man yasma'u dzalika, niscaya ada dari kalangan umat kita orang yang akan memperbuat yang demikian itu juga. Jadi perbuatan Bani Israel dulu begitu, umat ini nanti juga akan berbuat begitu. Mereka yang ada yang menzinai anaknya sendiri, memperkosa anaknya sendiri, umat ini juga ada yang memperbuat seperti itu. Nah, itu billah musari walik. Terus kaitannya dengan jamaah, ya inna Bani Israel, dan sesungguhnya Bani Israel, kaum Yahudi dan Nasara dulu pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa alaihissalam, padahal asalnya mereka itu beragama Islam, tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan, sudah pecah atas 72 milah. Milah itu ajaran agama. Atau ya dinamakan sekte ya boleh, ajarannya boleh, paham ya boleh. Ya. Mataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina milah. Sedangkan umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Berapa? Sing ditiru nang 72, sing murid 73. Timbul siji. Masya Allah. Kuhum finnari illa millatan wahidatan. Semua mereka itu ada di dalam neraka, kecuali satu milah saja. Jadi dari 73 pecahan tadi, yang akan masuk ke dalam jannah itu hanya satu milah saja, yang lainnya di dalam neraka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka para sahabat berkata, wa man hiya ya Rasulullah? Lalu siapa dia itu wahai Rasulullah? Siapa itu milah yang di dalam yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, apa-apa yang aku alaihi berada di atasnya, wa ashabi dan para sahabatku juga berada di atasnya. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib karena diriwayatkan hanya dari satu jalan saja yang ada pada Sunan At-Tirmidzi. Nah, berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan bahwa mereka yang akan masuk ke dalam jannah itu adalah golongan yang mengikuti apa jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Betul. Untuk mereka yang menganut paham berdasarkan hadis tadi, ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lanjutkan berikutnya.
Hadis yang kedua, langsung kepada matanya saja. La taslukunna sunana man qablakum adwan ma'alibin ma'in. Jadi benar-benar kalian akan menjalani jalan-jalan orang yang sebelum kalian, setapak demi setapak. Wala ta'khudunna mithla akhdhihim. In syukran fa syukran wa in jira'an fa jira'an. Fa in da'an fa da'an. Jadi dan benar-benar kamu akan memegang, mengambil seperti pengambilan mereka. In syukran fa syukran. Jika itu satu jengkal, maka ya satu jengkal. Wa in jira'an, jika keadaan itu satu hasta, ya satu hasta. Wa in da'an, fa da'an, jika satu depa ya satu depa. Jadi persis seperti apa mereka jalan itu, cuma sedikit demi sedikit. Hatta lau takhalu durrababbun takhaltuhu. Sehingga kalau saja mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, saya kalian mesti akan masuk ke dalamnya juga. Nah, kemudian hadis ini belakangan menyebutkan umat-umat akan terpecah belah. Yang tidak akan masuk ke dalam jalan itu semuanya. Jadi yang 70 sekian firqah itu semua gol. Kulluha golatin illa firqatan wahidatan. Semua tersesat kecuali satu firqah. Yang satu firqah itu ialah al-Islam wa jama'ah. Al-Islam dan jama'ah mereka. Itu yang terjadi seperti itu. Yang disebutkan bahwa mereka yang 72 itu semua tersesat, yang satu saja yang tidak tersesat, yang satu saja yang tidak akan masuk neraka, yaitu al-Islam dan jamaah mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan mensahihkannya dia di Kitabul Ilm Az-Zahabi, yang penulis kitab Talhis yang biasanya ditulis di bawah detailnya kitab Al-Mustadrak itu mengatakan bahwa hadisnya wahyu. Hadis yang ketiga dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau orang Syiah tidak mau pada hadis Muawiyah. Dia berdiri di tengah-tengah sahabatnya lalu mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat lalu bersabda, Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millatan. Ketahuilah bahwa orang yang sebelum kamu sekalian dari kalangan ahli kitab itu telah berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millah, dan sesungguhnya millah ini, yang kita dapatkan ini, millah Islam ini, saatah tariku ala 73, maka akan terpecah menjadi 73 golongan. Cintaan wasab'una finnari, 72 di dalam neraka, wa hidatin fil jannati, dan satu di dalam jamaah, di dalam jannah, wa huwal jamaah, dan dia itu adalah jamaah. Kemudian berawal Ibnu Yahya Al-Amr dalam hadis kedua itu mengatakan dia tambahnya begini, wa innahu sayakhruju min ummati, dan sesungguhnya akan keluar, akan terbit, akan muncul dari kalangan umat itu aqwaman, kaum-kaum yang yatajarabihim tilkal ahwa'u, yang hawa nafsu itu akan merambat meluas pada mereka itu, karena yatajaro seperti meluasnya, seperti menularnya al-kalabu musahibihi. Al-kalabu itu penyakit anjing gila, penyakit rabies pada Pakola Amr, maksud perkataan al-kalabu musahibihi, penyakit rabies pada orang yang sakit itu ialah
laya bekomuhu ilkum, tidak tersisa padanya itu satu otot, wala mafsilun dan tidak tersengkian, illa dakholahu melainkan penyakit itu masuk ke dalam neraka semuanya itu. Artinya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Zahabi juga menyebutnya menganggap hadis yang sahih. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu firqah saja, satu milah saja. Dan yang dimaksud itu adalah jamaah. Dan orang-orang terpecah belah itu karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena mengikuti syariat. Kalau orang mengikuti syariat, semuanya mengikuti syariat, mereka terpaksa satu. Itu yang diikuti satu. Tetapi karena banyak yang mengikuti hawa nafsu, dia pakai ayat Al-Quran, tetapi dipakai, diterapkan menurut hawa nafsunya, tidak menurut apa yang dimaukan Al-Quran. Menurut hawa nafsunya. Ini ayat ini mengamalkannya adalah begini, hawa nafsunya yang diikuti. Ada hadis Nabi, hadis ini mengamalkannya begini. Bukan kok ini hadisnya, ini ayatnya, saya mengikuti ini. Bukan begitu. Tengkong kok. Ayatnya ada, hadisnya ada, tetapi ditafsirkan, diamalkan sesuai dengan kemauan dirinya, dengan hawa nafsunya. Padahal seharusnya hawa nafsunya mengikuti syariat ini, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian itu sampai hawa nafsunya, sampai kemauannya itu mengikuti barang yang aku datang dengannya. Rasulullah datang dengan al-Islam, Rasulullah datang dengan syariat ini. Maka kalau orang hawa nafsunya tidak dikendalikan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemauannya tidak dikendalikan dengan syariat Islam, maka kata Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman, walaupun mengaku beragama Islam, walaupun KTP-nya tertulis Islam, walaupun sudah kaji beberapa kali, walaupun bensasi umrah. Itu tidak menjadikan dia lebih baik kalau hawa nafsunya belum dikendalikan dengan syariat Islam. Apalagi kalau mau dibalik, syariat Islamnya disuruh mengikuti hawa nafsu. Dan penyakit ini akan meluas di kalangan muslimin, meluas. Hampir tidak ada otot, tidak ada persendian, melainkan diraba, dituari oleh penyakit macam begini. Ini peringatan buat kita jangan memperturutkan hawa nafsu kita, tapi tidaknya hawa nafsu kita kendalikan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, itu orang di sana beramal begitu, katanya juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu cuma biar kalau orang mengaku seperti itu, semuanya harus begitu. Syaitan tidak akan menyuruh manusia masuklah ke dalam neraka, tidak begitu. Tapi seruannya ditaruh hati, ayo begini, biar mendapat kemenangan, biar bahagia, biar mulia, biar ini tak bantu padahal itu menipu saja. Tetapi Allah yang kepada kita, Allah menjanjikan janji yang benar, dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Ya, makanya kita harus kenal agama kita, harus ada di kalangan muslimin orang yang betul-betul memahami dinul Islam, dan sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Kalau agak sebenarnya, makanya sebagian kemudian tertipu oleh dunia ini. Ilmunya banyak, tapi tertipu oleh dunia. Nah, itu adalah masalah dibalikan. Sudah? Kembali sekarang, berdasarkan hadis nomor 1 dari risalah ini, tadi saya ulangi ya, dari Abdullah bin Amr tadi, di sana, ya Rasulullah, siapa mereka itu yang dia? Yang satu yang tidak masuk neraka tadi apa? Ana alaihi ashabi. Apa atau barang yang sesuatu yang
aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yang di sini hadisnya Muawiyah ini, dia itu jamaah. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Oleh ulama diartikan ini ahli sunnah. Ini sunnah, yang ini jamaah. Maka kemudian ini digabung, lalu mereka mengatakan yang akan masuk ke dalam jannah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu ulama mengartikan begitu. Ada orang yang tidak setuju, monggo, tapi itu tafsiran ulama, gitu ya. Yang setuju ya monggo, itu tafsiran ulama kok. Berdasarkan dua hadis ini, ya, kata yang semua firqah itu akan masuk ke dalam neraka kecuali satu saja, satu milah saja atau satu firqah saja, dan jamaah jadi as-sunnah wal jamaah. Terus belum? Nah, ya itu pahamnya begitu. Nah sekarang sobat ahli sunnah itu yang di seluruh dunia itu mengaku itu yang namanya ahli sunnah. Mereka itu beredarnya pada 4 mazhab besar. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Hanya itu mazhab fikih. Karena nanti juga ada mazhab akidah. Mazhab akidah kebanyakan ahli sunnah kalau di Indonesia ini mazhab Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Kalau sebagian di Timur Tengah sana mengikuti mazhab Al-Maturidi, mazhab Maturidiyah, itu mazhab akidahnya. Nah, tinggal jadi saya kalau gitu ahli sunnah itu yang mana itu? Kalau itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekali lagi, bunyi ahli sunnah wal jamaah itu bukan bunyi Quran, bukan matan hadis, bukan mantuknya hadis, tetapi itu hasil penafsiran, hasil ijtihad dari para ulama. Yang mau mengikuti ya mengikuti, yang tidak asal jangan menolak Al-Quran dan hadis. Sebab menolak ijtihad orang tidak apa-apa, menolak Quran hadis dosa besar, kafir, gitu ya. Nah jadi kalau dipahami secara begitu, ilmu jannah berkutu mazhab ahli sunnah harus salah satu dari 4 itu tadi. Yang lainnya bukan. Ada yang dinamakan Wahabi, ada yang dinamakan apa lagi mereka? Bukan ahli sunnah itu. Saya tidak mengatakan tidak masuk jannah loh ya, bukan begitu maksud saya. Tapi yang dinamakan ahli sunnah itu. Jadi kalau mau cara masuk jannah ya jangan terpecah belah. Ya, yang satu saja yang diikuti. Apa itu? Kalau menurut mereka para ulama terjadi ahli sunnah wal jamaah. Hadis keempat juga seperti itu. Hadis kelima juga menyebutkan bahwa umat ini akan pecah menjadi 70. Ya, demikian juga di hadis yang ke-6, umat ini akan terpecah belah menjadi 70 sekian firqah. Paling besarnya firqah itu adalah kaum yang mereka mengkiaskan perkara-perkara mereka itu dengan ro'i mereka, mengikuti akal mereka. Orang kok mengikuti Quran, mengikuti hadis, tapi mereka itu dikatakan satafariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Umatku ini kata Rasulullah akan terpecah menjadi 70 sekian firqah. A'zamuha firqatu qaumin. Paling besarnya itu adalah firqah kaum yang tukisunal umura bi ra'yihim. Mereka itu mengkiaskan perkara-perkara ini dengan
ra'yi mereka, dengan pikiran mereka. Akibatnya fayuharrimunal halala, maka mereka mengharamkan barang yang halal, wa yuharrimunal harama, dan mereka menghalalkan barang-barang yang haram. Lalu mereka menghalalkan perzinaan. Perzinaan tidak disebut zina, disebut selingkuh. Pelacur tidak disebut pelacur, dikatakan BTS. Apa wates apa BTS itu? Aten. Natuna susila, diganti lagi dengan apa nih? Pramu itu nih. Macam gitu tuh ya. Ada lagi yang apa sih? Sebutannya luntur angin. Wanita tuna susila, terus perek, apa melih nih? Pokoknya bangsa ini sebutan pokoknya aja disebut lonteng itu loh, darpen itu. Padahal jani ya pada wae ngoten niku. Padha niku lho, niku tai kita sebut tai ya tai. Tak sebut cuilan ya tetap tai. Tak sebut bentuk ya tetap tai. Tak beri jenis apa wae tetap tai, ketemu berubah ngoten. Jadi sampai dilus-lus, tai ya dilus-lus. Aku gitu. Pembuktiannya dia jenenge bangsa ngono di apa? Ada pelacur, orang pelacur bu sebutkan data terus apa BTS dan sebagainya. Nah, macam begitu. Nah ini mereka itu terpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang terpaling gede itu yang suka membuat kias-kias itu dengan akal mereka. Akibatnya barang yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Berbilang istri mau menikah lagi oleh. Termasuk ibu-ibu, kalau suaminya akan menikah lagi, dia keberatan, menolak dengan berat. Itu termasuk bab barang gitu, mengharamkan barang yang halal. Nanti kalau suaminya zina, tidak apa-apa, sudah dimaafkan karena sudah ninggon mesaknya anak-anaknya kalau pisah, gitu. Langsung gitu. Jadi tolak alik gimana? Kalau sampai terjadi di Mesir, ada semua ya, bukan anekdot, agak sarkastis itu. Mengatakan ada seorang pejabat Mesir sana dipanggil hakim karena ketahuan bahwa dia itu menikah lagi. Jadi punya bini 2. Tapi yang siji durian. Dipanggil, kamu bersalah ya, kamu karena nikah lagi. Melanggar aturan undang-undang nomor sekian. Enggak, saya tidak nikah lagi. Apa? Nah, saya tidak menua, saya zina. Oh, zina. Ya sudah, kamu pulang. Langsung mengumpul dakwaan. Karena tidak melanggar pasal. Kalau menikah, melanggar pasal. Kalau berzina, tidak melanggar pasal. Di Indonesia ini sama juga begitu, sama berzina, suka sama suka. Orang sah pasal. Kecuali kalau misalnya istrinya lapor merasa tercemarkan, namanya baru si laki-laki itu bisa di penjara. Kalau enggak, suka sama suka, bertiga suka, ya mereka jadi begitu. Salah ngedus. Tapi terus orang sekolah kok. Mereka enak itu, kita tahu sekolah orang benar. Itu macam begitu itu. Menghalalkan barang yang haram, mengharamkan barang yang halal. Betul mereka yang ikut bangsa Jil dan sebagainya yang menukui apa yang datang dari Quran diingkari, apa yang datang dari orang Barat diterima malah dipakai sebagai bank mereka, sebagai batangan mereka. Nah, jadi jangan sampai kita mengikuti kelompok-kelompok seperti itu atau bersikap seperti itu. Bersikap seperti itu juga tidak boleh. Nah, hadis yang ke-7 dan ke-8 itu menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa permintaan, 3 permintaan, tapi satu hal yang akhirnya tidak dipenuhi ialah bahwa minta agar muslimin ini jangan sampai sebagiannya memerangi, memusuhi sebagian yang lainnya. Tetapi ini tetap rupanya Allah menghendaki akan terjadi sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-65 yang
saya bacakan tadi. Jadi tetap akan terjadi sebagian muslimin ini memerangi, memusuhi, membunuh, menyakiti sebagian yang lainnya. Itu tidak bisa dihindarkan. Lalu bagaimana caranya? Kita melazimi jamaah, tetap berusaha agar mempunyai satu pemimpin yang akan memimpin kita untuk menjalankan al-Islam. Ceritanya sekian puluh tahun yang lalu, puluh tahun, bukan baru belasan, bukan likuran tahun, sekian puluh tahun yang lalu, waktu belum ada mobil, saya mengumpulkan beberapa tokoh. Saya ajak ke Tawangmangu sana, pinjam villa. Waktu itu villanya almarhum Pak Sulah Baraja, perapatan Batirono dia, pojok dia, cara jalan. Punya villa di Tawangmangu, pinjam sana. Terus orang-orang ini ada berapa? Mungkin sekitar 10-an orang. Saya bawa ke sana selama 3 hari kan, tidak salah. Nah, karena mobil tidak banyak, ada nepis, orang-orang gitu, jadi tidak bisa turun, tidak bisa pamit kamar mandi saja, gitu. Tidak bisa 3 hari sana. Saya merangkang satu-satu seperti ini, akan pecah-pecah begini-begini. Sudah, tentu ya di sela-sela istirahat, mereka saling bicara, kemudian sampai pada akhirnya, jadi kesimpulannya, muslimin di seluruh dunia ini harus menjadi satu, jadi pemimpin, punya satu imam, satu pemimpin, semuanya. Sudah begitu. Terus dengan syarat-syarat pemimpinnya apa? Terus gimana? Ya sudah, saya sudah menyampaikan begitu. Oh, mereka baru ngaku, oh iya ya, tiwas kemarin kita ngerasani. Ya, alah paling nanti kita di akhir hari ini, kita diminta untuk berbaiat kepada dia nanti. Dia mau jadi imam untuk seluruh dunia, katanya begitu. Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk jadi imam, jadi amir untuk seluruh dunia. Kalau imam di masjid sini ya, sejak meninggalnya paman saya, Pak Kiai Zahid, saya jadi imam di sini, gitu. Imam masjid sini. Ya, saya lupa ya. Di hadis yang tadi sudah hadis yang 78, hadis yang ke-9. Semua para sahabat melihat tatkala mereka pulang dari perang Hunain, sesudah Fathu Mekah, lalu perang Hunain, balik, mereka sering melihat musyrikin itu berhenti di satu bawah pohon besar gitu, lalu mereka menaruhkan persenjataan mereka, perlengkapan mereka di sana. Mereka istirahat di bawah pohon gitu. Wah, rupanya waktu menaruhkan itu tidak kok turun lalu menaruhkan gitu. Ada semacam ritual, upacara gitu loh. Mungkin ya semua tentara jajar, kurjuk, gitu kira-kira. Sekarang pelana turunkan dari punggung kuda masing-masing, gitu. Cantelkan di pohon yang namanya Zatu Anwat itu, cantel. Putaran, gitu. Misalnya gitu dia. Misalnya, melihat begitu, sahabat tertarik. Itu ya kayak ketepuk, zongmuni itu. Lalu mereka mengatakan, ya faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin. Jadikanlah untuk kami ini satu Zatu Anwat. Kama lahum Zatu Anwatin, sebagai mereka itu punya Zatu Anwat. Biar sama gitu ya Rasulullah. Mereka juga punya begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, hadza kama qala qaum Musa. Ini kok seperti kaumnya Musa waktu berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami ini satu Tuhan, sebagaimana mereka punya banyak Tuhan itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ini ada di tangannya. Latar kabuna, benar-benar kamu itu akan menjalani sunnah jalan mengkani qablakum, orang yang ada sebelum kamu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Artinya walaupun cuma tiru-tiru dalam soal Zatu Anwat, tidak boleh.
Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan lafal ini bagi At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, ya. Menurut pemeriksaan saya, rawi-rawi sahih thiqat dan sanadnya sahih bersama-sama. Ya. Jadi ini gambarannya seperti tatkala sebagian muslimin pada era sesudah merdeka dulu, mereka mengatakan kalau orang-orang kafir akan memerangi kita dengan partai, lalu bagaimana kita melawan mereka kalau tidak mempunyai partai? Itu bagaimana tuh? Mereka punya Zatu Anwab, bagaimana kita tidak punya Zatu Anwab? Kurang lebih seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mereka mau alat, al-Islam ini adalah alat. Kalau mereka sering mengatakan ini organisasi, partai, kelompok ini adalah organisasi, organo itu dari bahasa Latin artinya alat. Ini adalah alat untuk mencapai tujuan, untuk mengatur perjuangan kita. Nah, pertanyaannya, apakah al-Islam ini bukan alat? Apakah dia itu bukan organisasi yang mengatur? Yang sampai soal sholat saja bagaimana diatur. Soal pakai celana, pakai baju diatur, yang kanan dulu, yang kiri kemudian. Melepas yang kiri dulu, yang kanan dulu. Sampai seperti itu diatur. Masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri dulu, masuk WC kiri dulu, masuk keluar dari sana kanan dulu, dan sebagainya. Sampai yang kecil-kecil diatur. Apakah dalam soal yang lebih besar tidak diatur? Mustahil. Mereka mengatakan tidak diatur karena mereka tidak belajar. Lalu mereka membikin hadis. Katanya al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu bin nizam. Barang yang hak, yakni al-Islam, tanpa organisasi, tanpa aturan, katanya, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Lalu menisbatkan itu katanya kepada perkataan Imam Ali, tapi tidak ada dasarnya. Itu dari mana mereka ngarang? Al-haqqu bila nizamin. Al-haq itu minallah. Kulil haq min indillah. Al-haq itu dari Allah, kok bila nizamin. Tidak pakai nizam, tidak pakai aturan. Tidak ada. Al-haq itu sendiri nizam. Al-Islam itu sendiri nizam. Jadi tidak ada al-haqqu bila nizamin. Tinggi lagi, yaghlibuhul batilu. Kebatilan akan mengalahkannya. Ya tidak bisa. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau al-haq itu datang, kebatilan itu hancur. Karena kebatilan itu pasti akan hancur, kebinasaan hasil akhir-akhirnya. Jadi tidak ada al-haq bila nizamin. Al-haq itu sendiri nizam. Al-Islam itu sendiri nizam. Masalahnya, kita kenal al-Islam apa tidak? Makanya kita perlu mengaji, perlu mempelajari al-Islam, biar tahu ini aturan-aturan Islam, ini nizam al-Islam. Sementara itu tokoh-tokoh kita mungkin, ya sangat menyedihkan. Tokoh-tokoh kita, mereka pintar dalam urusan strategi, taktik, dan sebagainya, tetapi mereka tidak mengerti nizamul Islam. Tidak mengenal al-Islam, sehingga menyangka al-Islam ini harus diatur-atur supaya mendapat kemenangan. Tidak ngerti kalau al-Islam ini sebenarnya nizam. Dia itu diturunkan untuk mengatur manusia ini, bukan untuk diatur oleh manusia. Kalau manusia mengikuti jalan ini, maka dia jalan benar dan dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Untuk pagi ini sekian saja dahulu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sambung besok pagi sekitar jam 6.